Dua, tiga, on, Bunda. Siap. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak-bapak, Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Luar biasa. Baik, hari ini nanti kan ada jadwalnya coaching untuk Pak Agus dan Dewi. Siap, Bunda. Bagaimana Pak Anies kabarnya? Bisa nanti Pak Anies sebagai pengamat, kemudian saya sendiri sebagai supervisor, Pak Agus sebagai coach, dan Bu Dewi sebagai coaching. Sebelum proses coaching ini nanti saya akan ada sedikit pertanyaan buat Pak Agus sebagai coachnya. Bagaimana Siap. Pak Agus? Siap, Bunda. Baik. Jadi begini Pak Agus ya, nanti pada saat proses coaching nanti antara aku dan coaching kan ada obrolan ataupun tanya jawab tentang suatu permasalahan. Dan tanya jawab ini nanti harus sesuai dengan alur cerita dan coach harus memberikan pertanyaan yang berbobot serta coachingnya harus menjawab sesuai dengan pertanyaan dari coach. Dan itu nanti jangan lupa dalam proses coaching harus sesuai prinsip coaching yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Baiklah Pak Agus, saya akan sedikit bertanya dengan Pak Agus. Oke, siap Bunda. Yang pertama yaitu kompetensi yang akan dikembangkan Pak Agus dalam proses coaching ini nanti apa? Oke, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching nanti yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, berarti ada 3 kompetensi ya Pak Agus. Baiklah, dari ketiga kompetensi itu yang spesifik yang akan Pak Agus kembangkan apa Pak Agus? Jadi dari ketiga kompetensi yang lebih spesifik akan saya kembangkan yaitu pertama memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang aktif Bunda. Ya, berarti ada 2 kompetensi yaitu ya dari indikator-indikator. Kira-kira indikator pencapaian dan tujuan yang Pak Agus inginkan apa dalam proses coaching ini nanti? Jadi indikator yang saya harapkan pada proses coaching nanti yaitu supaya coaching saya itu bisa mengatasi permasalahannya sendiri atau bisa menyelesaikan pertanyaan sendiri menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bunda. Oh iya, jadi indikatornya intinya Kusi dapat menyelesaikan solusi atas permasalahannya sendiri. Demikian ya Pak Agus ya? Iya. Terima kasih Pak Agus sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dan semoga nanti proses coachingnya dapat terlaksana dengan lancar. Dan silahkan Pak Agus untuk melaksanakan proses coachingnya. Iya, terima kasih Bunda atas waktunya pada siang hari ini. Saya sapa dulu coaching saya yaitu Bu Bewin. Selamat siang Bu Bewin. Bu Bewin, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Agus. Oke, terima kasih atas waktunya. Apa kabar Bu Bewin? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Agus, tapi saat ini saya merasa sedikit galau. Pak Agus
sebentar untuk mendengarkan keluh kesah saya. Oh, terima kasih Bu Bewin. Alhamdulillah pada siang hari ini saya mempunyai waktu yang agak panjang untuk mendengarkan keluh kesah yang Bu Bewin harapkan. Biasanya Bu Bewin itu wajahnya ceria sekali, kelihatan energik sekali. Kalau akhir-akhir ini agak lemah, agak letih, agak lesu, itu bagaimana ya Bu Bewin? Ya, sebelumnya terima kasih Pak Agus karena sudah menyediakan waktu untuk saya mendengarkan cerita saya dan keluh kesah saya. Begini Pak Agus, beberapa minggu ini saya merasa galau sekali, di mana kejadian ini saya alami di kelas saya. Jadi pembelajaran yang saya rasakan itu kok akhir-akhir ini mulai tidak kondusif. Maksud saya peserta didik saya dalam menerima pembelajaran yang saya berikan itu tidak seantusias sebelumnya, mengalami penurunan minat anak-anak didik saya dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya beberapa minggu ini. Oh, seperti itu ya Bunda. Jadi seperti itu yang Bu Bewin yang Bu Bewin hadapi masalahnya yaitu peserta didik tidak aktif. Bu Bewin sering diacuhkan, bahkan anak-anak kurang kompetitif dalam mengikuti pembelajaran. Kira-kira itu terjadi pada waktu kapan Bu Bewin? Terjadi di jam pelajaran, terutamanya di jam pelajaran siang setelah istirahat jam 10, 11, 12 sampai jam 1 itu ketika ada pembelajaran itu anak-anak itu ramai sendiri, tidak antusias, tidak mau mendengarkan, apa mungkin terlalu capek. Saya juga masih mencari-cari solusi penyebabnya karena terlihat sekali perbedaannya terutama di jam pagi dan jam siang, dan itu terjadinya di jam-jam siang. Oke, betul sekali Bu Bewin. Jadi memang anak-anak itu sulit konsentrasi, sulit menerima pembelajaran itu pada saat jam-jam rawan seperti Bu Bewin ya. Saya kira-kira berapa persen persentase peserta didik Bu Bewin yang tidak aktif mengikuti pembelajaran pada saat-saat jam seperti itu. Misalkan dari 1 sampai 10 anak itu ada berapa persen kira-kira Bu Bewin yang mengajukan Bu Bewin, yang main sendiri seperti itu? Kalau dipresentasikan itu berkisaran 60%. Misalkan dari 10 anak itu ada 6 anak, dan terutama anak laki-laki. Oh iya. Jadi untuk Bu Bewin ya saya menghadapi anak-anak itu juga seperti itu. Kira-kira Bu Bewin sekarang mengajar kelas berapa ya? Saat ini mengajar kelas 6. Oke, jadi Bu Bewin saat ini mengajar kelas 6. Kesulitan yang dihadapi tadi tentang konsentrasi anak di jam-jam rawan. Oke Bu Bewin, coba Bu Bewin amati kira-kira Bu Bewin dalam pembelajaran tadi kurang menyenangkan atau kurang bagaimana? Seperti itu, coba Bu Bewin ceritakan. Jadi setiap saya masuk setelah jam istirahat, saya tuh melihat anak-anak didik saya itu terlalu kelelahan. Mungkin terlalu bermain fisik di luar ketika istirahat itu berlebihan. Jadi basah kuyup karena keringat, sudah letih, lesu. Nah, dari situ saya tuh merasa anak-anak akhirnya konsentrasinya itu tidak bisa maksimal.
Iya, bagus sekali. Kita sudah sedikit-sedikit mengetahui permasalahan Bu Bewin. Jadi anak sudah keletihan, sudah capek di jam-jam rawan. Gitu. Coba kira-kira solusi apa yang Bu Bewin harapkan ke depannya sehingga saat pembelajaran Bu Bewin, misalkan salah satu contoh Bu Bewin tadi yang pertama yaitu mau menggunakan media apa supaya anak lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran Bu Bewin laksanakan. Iya, mungkin rencana saya ke depannya pertama-tama saya akan menyelipkan ice breaking ketika anak-anak mulai lelah, mulai konsentrasinya buyar. Kita adakan ice breaking sehingga anak-anak bisa semangat lagi. Terus kemudian menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dengan PowerPoint, atau kita mengajak anak-anak keluar kelas. Jadi pembelajaran kita adakan mungkin di luar kelas yang tentunya tempatnya itu kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Sehingga anak itu merasa fresh, tidak sumuk, tidak lelah, merasa senang dan menikmati pembelajaran dengan baik. Bagus sekali. Bu Bewin mempunyai pandangan yang luar biasa sekali. Jadi yang pertama tadi Bu Bewin mau mengadakan ice breaking. Jadi ice breaking yang lebih menarik. Itu saya kira pemikiran yang luar biasa Bu Bewin. Jadi memancing anak atau meningkatkan konsentrasi anak. Yang kedua tadi apa Bu Bewin? Menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif. Menggunakan media laptop, PowerPoint yang lebih menyenangkan untuk anak-anak. Sebutkan salah satu contoh media PowerPoint apa yang Bu Bewin harapkan, misalkan salah satu contoh PowerPoint itu kan bisa dimasukkan gambar, video, dan lain sebagainya. Coba Bu Bewin gambarkan supaya anak itu dilihatkan ini, dilihatkan itu lebih semangat Bu Bewin ya. Biasanya menggunakan media PowerPoint, Canva, atau YouTube. Nanti kita bisa putarkan video-video pembelajaran yang berhubungan dengan materi pada hari itu, tapi tidak monoton dengan buku atau hanya berkonsentrasi kepada penjelasan guru saja, tetapi melihat video yang lebih menyenangkan. Tentunya anak-anak itu akan antusias dan berkonsentrasi kepada hal-hal yang baru. Oke, bagus sekali. Itu adalah pemikiran yang luar biasa, Bu Bewin. Jadi, Bu Bewin yang pertama tadi menggunakan ice breaking, yang kedua menggunakan media pembelajaran yang lebih efektif, atau menggunakan media pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk peserta didik Bu Bewin. Terus yang ketiga tadi mau mengadakan outing class supaya anak-anak itu tidak bosan. Coba Pak Agus nanya Bu Bewin. Kira-kira itu akan dilaksanakan kapan Bu Bewin ya? Tentunya karena hari ini sudah ada pembahasan, itu akan saya laksanakan lebih cepat, lebih baik, sehingga dengan mencoba ini apakah ini termasuk solusi yang tepat? Nah, akan segera saya laksanakan. Baik. Jadi saya kira itu solusi yang luar biasa Bu Bewin. Jadi contohnya untuk ice breaking. Ice breaking itu bisa menggugah semangat peserta didik yang mulanya dari lemah, letih, lesu. Jadi diadakan ice breaking yang baik pasti akan menimbulkan semangat yang luar biasa. Selanjutnya solusi yang kedua yaitu menggunakan media pembelajaran.
Nah, tadi Bu Bewin banyak sekali aksi-aksinya yang mau dilaksanakan. Yang pertama menggunakan PowerPoint, yang kedua menggunakan media Canva, yang ketiga menggunakan media YouTube, seperti itu. Untuk outing kelasnya kira-kira bisa dilaksanakan kapan Bu Bewin, atau di mana tempatnya atau Nah, pelaksanaannya? untuk pelaksanaan pembelajaran di luar kelasnya akan secepatnya dicoba dilaksanakan, dan untuk tempat biasanya saya itu ingin memilih di perpustakaan karena lebih tenang, tempatnya juga adem, bersih. Mungkin sementara ini saya ingin berpindah ke perpustakaan. Kalau di luar mungkin di halaman. Di halaman itu ada pohon yang besar. Nah, di bawahnya itu ada kayak tempat duduk yang bisa digunakan untuk kegiatan anak-anak literasi belajar, itu bisa. Tentunya tempat yang aman. Bagus sekali. Jadi pemikiran yang sangat luar biasa saya kira. Jadi untuk outing kelas tadi. Jadi outing kelas itu memang bisa membuka pemikiran peserta didik. Yang pertama tadi bosan di kelas, merasa suntuk di kelas, akhirnya diajak keluar, suasananya lebih fresh. Apalagi berada di bawah pohon, jadi udaranya itu lebih enak. Kalau suasananya sudah nyaman, saya kira peserta didik mau diajak kemana aja, insya Allah bisa menerima pembelajaran yang baik. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang baik saya kira Bu Bain. Semoga nanti kedepannya bisa segera dilaksanakan. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, pelaksanaan itu yang pertama tadi yaitu ice breaking, yang kedua menggunakan media pembelajaran yang baik, yang ketiga yaitu outing class. Saya kira dari permasalahan-permasalahan yang Bu Bewin hadapi itu, saya kira sudah menemukan solusi satu persatu dari permasalahan yang Bu Bewin hadapi. Coba Bu Bewin gambarkan contoh ice breaking apa. Nanti yang kedua yaitu menggunakan Canva tentang pembelajaran apa, seperti itu Bu Bewin. Kalau outing kelasnya tadi saya kira sudah jelas. Kalau ice breaking-nya yang biasanya diselipkan dalam pembelajaran itu yang jelas ada geraknya, ada lagunya. Jadi motorik kasar anak-anak itu tergugah, adrenalinnya itu tergugah. Jadi ada geraknya, ada lagunya, tentunya dengan musik-musik beat yang bersemangat, yang menimbulkan rangsangan-rangsangan membuat anak-anak itu lebih bersemangat. Nah, itu ice Oke, breaking. bagus sekali. Kalau Jadi untuk media Canva atau YouTube, misalkan tentang materi tata surya. Nah, di situ kita bisa mengenalkan tata surya yang ada di dunia ini. Terus apa saja sumber-sumber tata surya yang ada, planet-planet bumi, matahari, bulan, sampai gerhana bumi, gerhana bulan, rotasi bumi, dan semua yang berhubungan dengan planet. Yang di situ ada videonya, ada gambarnya, ada penjelasannya. Tentunya media tersebut lebih lengkap lagi. Isinya itu lebih mencakup kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan anak-anak. Alhamdulillah, jadi luar biasa sekali pemikirannya Bu Bewin. Jadi saya rasa dari percakapan tadi, dari coaching tadi, Bu Bewin sudah menemukan pemecahan masalah secara sendiri. Nah, jadi yang pertama tadi menggunakan ice breaking, yang kedua menggunakan media pembelajaran yang menangkan, yang ketiga yaitu mau mengadakan outing class.
luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Bewin. Alhamdulillah pada pertemuan coaching pada siang hari ini saya kira Bu Bewin sudah bisa menemukan solusi. Bagaimana perasaan Bu Bewin setelah melaksanakan coaching pada siang hari ini? Alhamdulillah sekarang sudah bisa tersenyum dengan sempurna. Kegalauan-kegalauan yang saya rasakan, permasalahan yang ada di kelas saya, setidaknya dengan adanya coaching ini bisa terjawabkan, bisa terselesaikan dengan baik, sehingga saya tetap bersemangat lagi untuk pembelajaran di kelas saya. Yang sebelumnya saya sudah putus asa, ini bagaimana ya, dengan adanya coaching dengan Pak Agus, ternyata membuka pikiran saya, merangsang apa yang ada di dalam otak saya, bagaimana memecahkan masalah dan mencari solusi terbaik kendala-kendala yang saya hadapi. Terima kasih banyak Pak Agus, sudah sangat membantu sekali dalam pemecahan masalah saya. Alhamdulillah, terima kasih juga terhadap Bu Bewin yang sudah memberi atau mencari solusi sendiri. Saya kira untuk coaching pada siang hari ini saya kira cukup. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bunda. Terima kasih Bunda. Iya, sama-sama. Terima kasih untuk Pak Agus dan Bu Bewin, proses coaching yang luar biasa di antara coach dan Ruki dapat asik ngobrolnya, jadi seperti curhat, terutama dalam hal permasalahan proses pembelajaran. Untuk selanjutnya di sini saya akan memberikan sedikit penguatan bahwa dalam proses pembelajaran ini memang kita harus perlu, terutama sebagai guru, harus dilaksanakan secara lebih inovatif, juga menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, dan tidak lupa diselipkan sedikit ice breaking yang mungkin akan sedikit mengurangi kejenuhan kepada peserta didik kita, dan untuk itu peserta didik lebih termotivasi dan juga bisa dilaksanakan pembelajaran outing kelas. Itu malah lebih bagus, anak-anak tidak bosan selalu belajar di area sekolah. Demikian sedikit penguatan dari saya. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk Pak Anies selaku pengamat untuk memberikan sedikit hasil pengamatannya. Terima kasih. Silakan untuk Pak Anies. Oke, terima kasih Bunda Amri. Kegiatan coaching yang dan supervisor yang sangat luar biasa. Ini saya memberikan sedikit saran terkait kegiatan hari ini antara kegiatan supervisi dan kegiatan coaching. Yang pertama untuk Bunda Amri luar biasa sebagai seorang supervisor dari awal terkait dengan penjadwalan, kemudian perencanaan, kemudian rencana aksinya sudah tersusun secara terstruktur, secara terjadwal, runtut, luar biasa sekali. Saya berikan apresiasi yang luar biasa buat Bunda Amri. Terus untuk kemudian rekan saya Pak Agus Supriyanto sama Bu Bewin, kegiatan coaching yang luar biasa antara coaching dengan coaching, betul-betul memunculkan sesuai dengan alur cerita yang diharapkan daripada materi coaching tersebut. Dari awal yang pertama tujuan tersampaikan, kemudian identifikasi masalah secara jelas sudah disampaikan, kemudian Pak Agus menggali bagaimana kondisi yang dihadapi oleh Bu Bewin seorang coach,
kemudian rencana aksinya juga beliau gali, sangat luar biasa sekali. Saya hanya memberi sedikit saran, ini terkait tanggung jawab Pak Agus. Ini dalam Alur Tirta yang terakhir yaitu mengenai tanggung jawab, ini adalah terkait pengawalan terhadap eksekusi rencana aksi. Jadi selain memberi memberi dan menguatkan kepada seorang coach, seharusnya seorang coach harus bisa mengawal sampai ke eksekusi aksi nyata. Terus kemudian mengenai nilai tujuan, kemudian motivasi, memperluas sudut pandang, banyak. Nah, tadi ada sedikit yang kurang lagi Pak Agus, terkait dengan kesepakatan hasil daripada keinginan Oh Win, iya, iya, tadi sedikit iya, terlewatkan. Nanti iya, semoga nanti ke depannya untuk kegiatan coaching seperti ini sesuai dengan harapan dan materi yang kita terima seperti itu. Diskusi siap, efektifnya sudah jalan, simpulan tindakannya juga sudah oke, kemudian target dan aksi nyatanya sudah disepakati, tinggal pengawalan eksekusinya kapan dilaksanakan, seperti itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Agus, Bu Fewin, Bunda Amprik. terima Semoga kasih. kegiatan coaching seperti ini di tahap-tahap selanjutnya bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan materi yang kita terima, yang pasti tujuannya satu, hanya untuk murid. Kita bisa mengantarkan Siap. murid-murid kita mencapai cita-citanya dengan rasa bahagia. Itu saja. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Bunda bisa Iya, kembali terima ke Bunda. kasih. Tadi kita sudah melaksanakan proses coaching sesuai jadwal dan untuk hari ini cukup sampai di sini. Semoga kedepannya proses coaching ini nanti dapat terus laksana dengan baik. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.